Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Agni Rahayu dari kelas 10 SPT 11. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Arjuna dari kisah Mahabharata. Di dalam Mahabharata diceritakan bahwa Prabu Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang Resi Kunti. Istri pertamanya menerima anugerah dari Desi Durwasa sehingga mampu memanggil dewa sesuai dengan keinginannya dan juga dapat memperoleh anugerah dari dewa yang dipanggilnya. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut untuk memanggil Dewa Yama, Dewa Bayu, dan Dewa Indra yang kemudian memberikan mereka 3 putra. Arjuna merupakan putra ketiga lahir dari Dewa Indra, pemimpin para dewa. Ia lahir di lereng gunung, himbauan di sebuah tempat yang disebut Satria Enggak. Pada hari saat bintang utara Palguna tampak di zenit ST, Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Krishna yang disebut dalam kitab Purana sebagai awatara Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dan Krishna sangat terang sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasehat sekaligus kusir kereta. Arjuna saat perang Bharatayuda antara Pandawa dan Korawa berkecamuk. Dialog antara Krishna dan Arjuna sebelum perang Bharatayuda berlangsung terangkum dalam suatu kitab tersendiri yang disebut Bhagawan Gita yang secara garis besar berisi wejangan suci yang disampaikan oleh Krishna. Karena Arjuna mengalami keraguan-raguan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang satria di medan perang dalam bahasa kertas secara harfiah, kata Arjuna berarti bersinar terang putih dan bersih. Dilihat dari maknanya, kata Arjuna bisa berarti jujur di dalam wajah dan pikiran. Saat Arjuna menjalani masa penyamaran, ia berperan sebagai pelatih tari di kerajaan Wirata dan bersedia menjadi kusir kereta pangeran utara saat terjadi invasi kerajaan Kuru untuk meyakinkan sang pangeran bahwa ia adalah Arjuna putra Pandu yang sedang menyamar. Maka Arjuna membeberkan 10 namanya, antara lain Arjuna sendiri, Palguna Jisnu Kriti Swetawahana, Wibatsu Wijaya Partasau, Yasaci dan Dananjaya. Dalam Mahabharata versi pewayangan Jawa, Arjuna mempunyai banyak sekali istri. Itu semua sebagai simbol penghargaan atas jasanya ataupun atas keuletannya yang selalu berguru kepada banyak bertanya. Berikut sebagian kecil nama istri Arjuna antara lain Dewi Supraba, Dewi Sulastri, Dewi Selarasati, Dewi Palupi, Dewi Cim, Ambang Dewi Ratri, dan masih banyak lagi. Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, antara lain Pandawa dan Korawa oleh Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak sejak kecil. Pada usia muda ia mendapat gelar Maharati atau Kasatria terkemuka. Dalam suatu ujian, Drona meletakkan burung kayu pada pohon lalu menyuruh muridnya satu persatu untuk sik durung tersebut, kemudian menanyakan apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak murid yang menjawab bahwa mereka melihat pohon cabang ranting dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu sendiri. Ketika tiba giliran Arjuna untuk membidik Drona menanyakan apa yang dilihatnya, Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Drona kagum dan meyakinkannya bahwa Arjuna sudah pintar. Pada suatu hari ketika Drona sedang mandi di sungai Gangga, seekor buaya datang menggigitnya. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah, namun karena ingin memuji keberanian murid-muridnya maka ia berteriak meminta tolong. Di antara murid-muridnya hanya Arjuna yang datang memberi pertolongan dengan panahnya. Ia membunuh buaya yang menggigit gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmastra. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik Brahmastra tersebut. Brahmastra hanya dapat ditujukan kepada dewa raksasa, setan jahat, dan makhluk sakti yang berbuat jahat agar dampaknya tidak berbahaya di dalam kitab Wanaparwa.
Diriwayatkan kejadian setelah para Pandawa yang dipimpin Yudhistira kalah bermain dadu melawan para Korawa yang dipimpin Duryodhana. Sesuai ketentuan permainan tersebut, maka para Pandawa beserta Draupadi mengasingkan diri ke hutan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Arjuna untuk bertanya demi memperoleh kesaktian dalam peperangan melawan para sepupunya. Arjuna memilih lokasi bertapa di Gunung Indrakila. Dalam usahanya, ia diuji oleh 7 bidadari yang dipimpin oleh Dewi Supraba. Namun keteguhan hati Arjuna mampu melawan berbagai godaan yang diberikan oleh para bidadari. Para bidadari yang kesal kembali ke kayangan dan melaporkan kegagalan mereka kepada Dewa Indra. Dewa Indra turun ke tempat Arjuna bertapa sambil menyamar sebagai seorang pendeta. Dia menanyakan tujuan Arjuna melakukan tapa di Gunung Indrakila. Ia menjawab bahwa ia bertanya demi memperoleh kekuatan untuk mengurangi penderitaan rakyat, serta untuk menaklukkan musuh-musuhnya, terutama para Korawa, yang selalu bersikap jahat terhadap para Pandawa. Setelah mendengar penjelasan dari Arjuna, Dewa Indra menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Dia memberikan anugerah kepada Arjuna berupa senjata sakti. Setelah mendapat anugerah dari Dewa Indra, Arjuna memperkuat tapanya ke hadapan Dewa Siwa. Dewa Siwa terkesan dengan tapa Arjuna, kemudian mengirimkan seekor babi hutan berukuran besar. Ia menyeruduk Gunung Indrakila hingga bergetar. Hal tersebut membuat Arjuna terbangun dari tapanya karena ia melihat seekor babi hutan sedang mengganggu tapanya. Maka ia segera melepaskan anak panahnya untuk membunuh babi tersebut. Di saat yang bersamaan, Dewa Siwa datang dan menyamar sebagai pemburu turun, melepaskan anak panah ke arah di hutan yang dipanah oleh Arjuna. Karena kesaktian dewa, kedua anak panah yang menancap di tubuh babi hutan itu menjadi satu pertengkaran hebat terjadi antara Arjuna dan Dewa Siwa yang menyamar menjadi pemburu. Mereka sama-sama mengaku telah membunuh babi hutan siluman, namun hanya satu anak panah saja yang menancap, bukan dua. Maka dari itu Arjuna berpikir bahwa si pemburu telah mengklaim sesuatu yang sebenarnya menjadi hak Arjuna. Setelah adu mulut, mereka berdua berkelahi. Saat Arjuna menunjukkan serangannya kepada si pemburu, tiba-tiba orang itu menghilang dan menampakkan wujud aslinya sebagai Dewa Siwa. Arjuna meminta maaf karena telah berani melakukan tantangan. Dewa Siwa tidak marah kepada Arjuna, justru sebaliknya, ia merasa kagum atas keberaniannya. Dewa Siwa memberi anugerah berupa panah sakti bernama Paswayapati. Setelah menerima senjata Paswayapati dengan jemput oleh para penghuni kayangan untuk menuju kediaman Dewa Indra, Raja para Dewa. Di sana Arjuna menghabiskan waktu selama beberapa tahun. Di sana pula Arjuna bertemu dengan Bidadari Urwasi. Karena jumlah tidak mau menikahi Bidadari Urwasi, maka Bidadari Urwasi mengutuk Arjuna agar kelak menjadi benci kutukan. Itu dimanfaatkan oleh Arjuna pada saat para Pandawara menyelesaikan hukuman pembuangan mereka dalam hutan. Setelah menyelesaikan hukuman pembuangan, Pandawa beserta Draupadi berlindung di kerajaan Wirata sesuai dengan perjanjian yang sah. Sebagai akibat kekalahan saat bermain dadu, maka para Pandawa beserta Draupadi harus hidup dalam penyamaran selama 1 tahun. Maka dari itu para Pandawa beserta Draupadi harus menyembunyikan identitas asli mereka dalam hidup sebagai orang lain. Di sana Arjuna menyamar sebagai guru tari yang banci dengan nama samara Brihanala. Demikian Arjuna telah berhasil membantu putra mahkota kerajaan Wirata, yaitu Pangeran Utara, dengan menghalau musuh yang hendak menyerbu kerajaan Wirata. Suatu ketika di kerajaan Pancala ada sebuah sayembara yang diadakan Raja Drupada, yaitu sebuah sayembara memanah mata ikan di angkasa. Kemudian para Pandawa mendengar sekelompok Brahmana berkumpul di tempat para Pandawa melarikan diri. Mereka membicarakan sebuah berita sayembara yang akan diadakan di kerajaan Pancala. Para Pandawa datang ke tempat saya, marah dengan menyamar sebagai kaum Brahmana. Raja Drupada dari Pancala mengadakan sayembara untuk mendapatkan Drupadi putrinya. Singkat cerita, ketika para Pandawa pulang membawa rumah, mereka mengatakan kepada Ibu Kunti
Kalau Arjuna telah membawa sedekah, Ibu Kunti yang sedang sibuk tanpa melihat apa yang dibawa anaknya, menyuruh mereka untuk membagi rata apa yang sudah mereka dapatkan. Singkat cerita, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kunti, maka para Pandawa bersepakat untuk membagi Drupadi. Sebagai istri mereka juga berjanji tidak akan mengganggu Drupadi ketika sedang bermesraan di kamar bersama dengan salah satu dari Pandawa. Hukuman dari perbuatan yang mengganggu adalah pembuangan selama 1 tahun di hutan. Dalam Mahabharata, perang Krishna sebagai kusir bermakna pemandu atau penunjuk jalan, yaitu memandu Arjuna melewati segala kebimbangan hatinya dan menunjukkan jalan kebenaran kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang diuraikan Krishna kepada Arjuna disebut Bhagavad-gita. Hal itu bermula beberapa saat sebelum perang di Kuruksetra. Dimulai saat Arjuna melakukan inspeksi terhadap pasukannya. Ia dilanda pergolakan batin ketika ia melihat kakeknya, guru besarnya, saudara sepupu, teman sepermainan, ipar dan kerabat yang lain berkumpul di Kurusetra, melakukan pembantaian besar-besaran. Arjuna menjadi tidak tega untuk membunuh mereka semua, dilanda oleh masalah batin antara mana yang benar, mana yang salah. Arjuna tertekad untuk mengundurkan diri dari pertempuran. Untuk mengatasi kebimbangan Arjuna, Krishna menguraikan ajaran-ajaran kebenaran agar semua keraguan di hati Arjuna sirna. Krishna menjelaskan apa yang sepantasnya dilakukan Arjuna sebagai kewajibannya di medan perang. Selain itu, Krishna menunjukkan bentuk semestanya kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang dijabarkan Krishna tersebut dikenal sebagai Bhagavad Gita. Kitab berdua wanita yang sebenarnya merupakan suatu bagian dari Bhisma Parwa, menjadi kitab tersendiri yang sangat terkenal dalam ajaran Hindu karena dianggap merupakan intisari dari ajaran-ajaran Weda. Tak lama Bharatayuddha berakhir, Yudhistira diangkat menjadi raja guru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura untuk menegakkan dharma di seluruh Awarsa sekaligus menaklukkan para raja kejam dengan pemerintahan tiran. Maka Yudhistira menyelenggarakan Aswamedha Yajna. Upacara tersebut dilakukan dengan melepas seekor kuda dan kuda itu diikuti oleh Arjuna beserta para prajurit. Daerah yang dilalui oleh kuda tersebut menjadi wilayah kerajaan Kuru. Ketika Arjuna sampai di Manipura, ia bertemu dengan Babruwahana, putra Arjuna yang tidak pernah melihat wajah ayahnya semenjak kecil. Babruwahana bertarung dengan Arjuna dan berhasil membunuhnya. Ketika Babruwahana mengetahui hal yang sebenarnya, ia sangat menyesal atas bantuan Ulupi dari negara naga. Arjuna hidup kembali. Perjalanan terakhir yang dilakukan oleh para Pandawa diceritakan dalam kitab Prastanika Parwa atau Mahaprastanika Parwa. Dalam perjalanan sucinya, para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu Agni. Ia meminta Arjuna agar senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tak pernah habis dikembalikan kepada Dewa Baruna, sebab tugas marah sebagai Arjuna sudah berakhir. Pada zaman dua para yoga tersebut, dengan berat hati Arjuna melemparkan senjata saktinya ke lautan ke kediaman Dewa Baruna. Setelah itu Adnil senyap dari hadapannya dan para Pandawa melanjutkan perjalanannya. Ketika para Pandawa beserta istrinya memilih untuk mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka, Arjuna gugur di tengah perjalanan setelah kematian Nakula, Sadewa, dan Drupadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.